Cerita dimulai di sebuah bandara internasional di Belgia, salah satu pusat perdagangan berlian dunia. Saat itu, sekelompok perampok menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai petugas polisi. Mereka dibantu oleh seorang mantan supermodel dengan nama Sandy, Cleopatra. Wanita ini menyamar sebagai pramugari untuk mengawasi situasi dan memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari sebuah hotel. Berkat rencana yang matang, para perampok berhasil membobol brankas berisi berlian dan melarikan diri menggunakan mobil polisi. Mereka kemudian bersembunyi di dalam peti kemas yang terselip di antara ratusan peti lainnya di area tersebut. Tanpa banyak hambatan, mereka pun berhasil meloloskan diri. Sementara itu, seorang polisi bernama Nick mulai diperkenalkan dalam cerita ini. Nick adalah petugas yang pernah gagal menangkap Donnie dalang di balik perampokan sebuah bank federal di masa lalu. Kegagalan itu membuatnya frustrasi, ditambah lagi dengan perceraiannya yang mengharuskannya membayar tunjangan kepada mantan istrinya. Ketika melihat berita tentang perampokan berlian di Belgia, Nick langsung curiga bahwa Donnie terlibat. Ia menyampaikan kecurigaannya kepada atasannya, berharap kasus lama Donnie bisa dibuka kembali agar ia bisa mengejarnya. Namun, karena kurangnya bukti, permohonannya ditolak dan malah dijawab dengan gurauan yang terkesan menganggap remeh permintaan Nick ini. Or at least a purple notice so I can continue my investigation. Go enjoy Lake Havasu, son. I know you understand. Kecurigaan Nick ternyata benar. Donnie lah dibalik ulah nekat dari perampokan berlian di Belgia yang beritanya viral dan menggemparkan publik. Diketahui kini, Donnie bersembunyi di Nice, Prancis, dan bergabung dengan kelompok kriminal paling licin di Eropa, The Panthers, yang dimotori oleh Giovanna. Tiap langkah mereka dirancang dengan presisi, setiap target dipilih dengan cermat. Bandara Belgia hanyalah pemanasan. Aksi terbesar mereka masih menanti, dan kali ini taruhannya jauh lebih tinggi. Cleopatra memberi tugas kepada Donnie untuk menyamar sebagai eksekutif asal Prancis. Mereka berencana melakukan perampokan besar di sebuah bank berlian dengan sistem keamanan tinggi dan rumit. Meskipun tidak mendapat izin dari atasannya, Nick tetap berusaha mencari cara untuk membongkar aksi besar ini. Nick tidak menyerah mengejar Donnie. Ia menemui Holly, seorang karyawan klub malam yang ternyata istri dari salah satu perampok yang tewas dalam aksi sebelumnya. Nick membawa Holly ke sebuah peti kemas dan menginterogasinya dengan ancaman. Berharap mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Akhirnya, Nick mengetahui lokasi tempat Donnie menyembunyikan uang hasil perampokan. The Panama Diamond Bank. Sementara itu, dalam penyamarannya sebagai Jinja Quest, Donnie diperkenalkan oleh Cleopatra kepada Hava, seorang manajer WDC. This is my lovely friend Hava. Bonjour. Dengan keahliannya, Donnie berhasil memainkan perannya hingga Hava membawanya ke distrik berlian. Di sana, Donnie bertemu Olivier, staf yang melayani tamu VIP. Donnie berencana menjual sebagian berlian dan menyimpan sisanya di kotak penyimpanan aman di bank. Namun, Donnie menghadapi masalah karena semua brankas sedang penuh. Sebenarnya itu dalih karena tujuan utamanya adalah mempelajari lokasi brankas yang menjadi target perampokan kelompok The Panthers berikutnya. Sementara itu, cerita berpindah ke sebuah pulau terpencil di Sardinia, Italia. Di sana, terdapat markas mafia yang dipimpin oleh pria tua berjuluk The Octopus. Ajudannya, Zamba, melaporkan bahwa mereka kehilangan aset berharga di Belgia. Diamante su cui vede investito. Suo fruttero. Me la trovare. Di tempat lain, Nick bertemu Robin Bob, seorang agen FBI yang dikenalnya. Robin memberikan informasi tentang transaksi mencurigakan senilai 4,2 juta dolar yang terdeteksi di rekening yang diduga milik Donnie. Transaksi tersebut dilakukan di sebuah bank di Nice, Prancis. Menyadari bahwa target berikutnya adalah World Diamond Center atau WDC, Nick segera terbang ke Prancis. Di sana, ia bekerja sama dengan seorang polisi lokal bernama Hugo yang juga tengah memburu kelompok The Panthers. Nick ingin memastikan keterlibatan Donnie dalam perampokan di Belgia. Namun saat ia memeriksa rekaman CCTV WDC, meskipun Donnie terlihat jelas dalam rekaman, tapi ia mengaku tidak mengenalnya. Entahlah, apa tujuan Nick sebenarnya.
Sementara itu, Cleopatra membawa Donnie ke markas mereka dan memperkenalkannya kepada anggota kelompok lainnya. Jean-Jacques. He'll be doing the recce and the planning. Di antara mereka ada Arlo yang bertanggung jawab atas logistik, Marco, tentara bayaran yang menangani transportasi, Ragan, ahli sistem keamanan WDC, dan Slavko, tangan kanan Cleopatra yang selalu ikut serta dalam setiap rencana besarnya. Ketegangan sempat muncul ketika mereka tahu Donnie adalah orang baru, tapi semuanya bungkam begitu menyadari bahwa Donnie adalah penyandang dana utama operasi mereka. Jean-Jacques. Ja? Plaatsen we naar Tune. Malam itu, The Panthers berkumpul di sebuah bar. Cleopatra mulai memainkan pesonanya, mendekati Florentine, petugas keamanan WDC, untuk meretas ponselnya. Sementara itu, Donnie kembali ke apartemennya, hanya untuk mendapati Nick, musuh lamanya, sudah menunggunya di sana. Nick sebenarnya punya kesempatan untuk menangkap atau bahkan menghabisi Donnie, tapi ia memilih cara lain, karena sangat membutuhkan uang. I'm broke. You're gonna rob that place, and I'm gonna do it with you. Nick menawarkan diri untuk bergabung dalam perampokan, sambil mengancam akan membocorkan rencana mereka jika ditolak. Keesokan harinya, Donnie tak punya pilihan selain memperkenalkan Nick kepada Cleopatra sebagai personel keamanan tambahan. Meskipun beberapa anggota mencurigainya, mencium tanda-tanda bahwa ia mungkin seorang polisi, Cleopatra memutuskan menerimanya setelah Nick menunjukkan sisi humorisnya. Sementara itu, Donnie terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia merayu Hava untuk mengosongkan salah satu brankas di bank. Hava yang tampak mata duitan pun setuju asalkan sewa untuk sebulan penuh. Split the monthly cost and we can do it. Di sisi lain, Zamba, tangan kanan mafia Italia di Octopus, tiba di Prancis untuk memburu pencuri berlian bosnya. Usaha mereka membuahkan hasil ketika salah satu informan mendapatkan rekaman CCTV dari WDC. Rekaman yang menunjukkan wajah Donnie. Malam pesta kelompok The Panthers menjadi ujian bagi Nick. Untuk membuktikan kesetiaannya, ia dipaksa menghisap barang haram. Tanpa ragu, ia melakukannya. Meski hal itu mencoreng integritasnya sebagai polisi. Namun, aksinya justru membuat beberapa anggota kelompok mulai mempercayainya. Dalam keadaan teler, Nick mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan terpancing oleh pesona Cleopatra yang memicu amarah Marco. Akibatnya, Marco dan Fug memilih untuk meninggalkan kelompok. Di sisi lain, Nick dan Donnie berhasil lolos dari pemeriksaan polisi. Mereka mencuri sebuah skuter dan melarikan diri bersama. Dalam perjalanan, mereka mulai berbagi cerita tentang masa-masa sulit yang mereka alami, membuat hubungan keduanya semakin erat. Namun, begitu kembali ke apartemen, mimpi buruk menanti. My mom, she had to support us. She was a server at Marie Callender's at the Delamo Mall. My pops was blasted right in front of me when I was 6 years I old. own a liquor store right over there off of Sepulveda Boulevard, near Western. Mafia Italia akhirnya menemukan mereka. Malam itu, Nick dan Donnie ditangkap, dibelenggu, dan ditahan dengan mata tertutup. Keesokan harinya, mereka dibawa ke tengah lautan. Di sana, Zamba menuntut Donnie untuk mengembalikan berlian yang ia curi dari bosnya, sambil memperingatkan bahwa pasukan The Octopus akan terus memburu mereka. And you stole it. Get it back. Nick terkejut mengetahui bahwa Donnie ternyata telah mencuri berlian milik mafia Italia. Sesuatu yang bahkan Donnie sendiri baru sadari. Namun, insiden ini tidak menggoyahkan rencana besar Donnie. Diam-diam, ia dan Nick menyusun strategi baru. Bukan hanya melanjutkan aksi perampokan, tetapi juga merebut kembali berlian mafia tanpa diketahui oleh kelompok lainnya. Sekembalinya ke markas, tanpa kehadiran Marco dan Fug, kelompok The Panthers mulai memfinalisasi rencana mereka. Nick ditugaskan sebagai pengawal pribadi Donnie, memberi
akses lebih mudah ke brankas. You're our way in. Okay. Setibanya di WDC, ia didaftarkan sebagai petugas keamanan resmi Donnie dan diberikan tugas menyimpan barang-barang berharga di brankas yang telah disewa. Sementara itu, Dragan dan Slavko memantau sistem keamanan WDC dengan cermat. Menggunakan kamera mikro tersembunyi di jas Nick. Dalam pengamatannya, Nick akhirnya menemukan lokasi berlian merah muda milik mafia Italia berada dalam kendali Hava. What we looking at? I saw the stone. No fit from the top. Di sela waktunya, Nick memilih menjauh dari hiruk pikuk. Suara lonceng gereja yang menggema di kejauhan menarik perhatiannya. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah menuju sumber suara itu. Di dalamnya ia termenung mengingat keluarganya yang telah hancur. Ia melihat Hugo berdiri di sana, nampak bahagia bersama kedua buah hatinya. Dis bonjour à mon ami Nicolas. Hey there. Inti dari pembicaraan mereka adalah tentang keharmonisan sebuah keluarga, di mana Hugo bahagia dengan keluarga yang ia miliki. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi keluarga Nick. Hugo tahu Nick telah masuk terlalu dalam bersama The Panthers. Be careful of your new friends, huh? I see you around, Lieutenant. Sementara itu, di sudut lain kota, Marco dan timnya bergerak dalam sebuah rencana rahasia. The Panthers tengah menyempurnakan rencana besar mereka. Malam itu, permainan dimulai. Dengan langkah mantap, Nick memasuki area brankas. Dalam ketegangan, ia bekerja cepat. Tangannya dengan cekatan menonaktifkan alat pendeteksi panas, menghapus satu lapis penghalang terakhir antara mereka dan kekayaan yang menunggu di balik pintu baja itu. Setelah itu, Nick kembali bergabung dengan anggota The Panthers lainnya. Saat Olivier meninggalkan tempat untuk menonton pertandingan sepak bola bersama Hava, kelompok ini mulai bergerak. Mereka masuk ke gedung di sebelah WDC, menggunakan sketsa wajah yang sudah disiapkan sebelumnya untuk melewati sistem keamanan. Wajah ini diproyeksikan menggunakan perangkat hologram kecil di depan pemindai. Sistem pun tertipu. Dari atap gedung itu, mereka menyeberang ke WDC. Dengan keahliannya, Cleopatra mengakali interval waktu agar sistem tidak mendeteksi gerakan apapun. Interval waktu dengan angka hijau dan merah. Ini adalah sistem pengaman yang memonitor aktivitas di dalam gedung. Angka hijau berarti sistem sedang dalam siklus aman. Sensor gerak dan tekanan lantai dinonaktifkan sementara. Angka merah berarti sistem aktif penuh, mendeteksi setiap gerakan dan perubahan beban di lantai. Green to Bex. Mereka bergerak cepat saat angka hijau menyala, lalu diam saat angka berubah merah. Mereka tak boleh telat sedetik pun, karena akibatnya bisa fatal. Singkat waktu mereka sampai di pintu brankas dan berhasil membukanya dengan susah payah, hingga akhirnya mereka bisa masuk. Ketika Donnie dan Nick membuka laci yang diduga ada berlian merahnya, ternyata tak ada. It's not here. It's not fucking here. Donnie pun panik, membabi buta mencongkel semua laci dan mengobrak-abrik semua isinya. Namun di tengah puncak ketegangan Olivier kembali sebelum acara nonton selesai. Sementara itu, di saat waktu yang sebenarnya tak memungkinkan untuk mencari, Donnie pun akhirnya menemukan berlian merah muda. Ia pun sangat lega. Lalu tanpa buang waktu, mereka segera kabur. Saat mereka mencapai atap untuk kabur lewat rute yang sama, Nick melakukan kesalahan. Petugas keamanan menyadari ada penyusup. Donnie, Ragan, dan Slavko berhasil melompat ke gedung seberang, tapi Nick terjebak di atap. Dalam kepanikan, ia menembak seorang petugas keamanan. I am Sir Mask. Sorry about that. Donnie dan yang lain segera menjemput anggota yang tersisa. Mereka bertemu di titik pertemuan, lalu berpencar. Donnie, Nick, dan Slavko melarikan diri dengan mobil Porsche yang telah dimodifikasi. Tapi di tengah jalan, kelompok Marco dan Fug menghadang mereka, berusaha merebut berlian. Keadaan semakin terdesak.
Who's the driver? Tiba-tiba, mafia Italia muncul, dan inilah yang terjadi. Sesuai perjanjian, Donnie menyerahkan berlian yang sebenarnya milik mafia itu. Tiba-tiba mereka membantu Donnie, Nick, dan Slavko meloloskan diri dengan memberinya kunci mobil. Beberapa waktu kemudian, The Panthers berkumpul di Italia untuk membagi hasil rampokan. Tapi nasib buruk menimpa mereka. Polisi berhasil melacak lokasi persembunyian mereka dan menurunkan tim penuh. Lalu, inilah yang terjadi. Seluruh anggota tertangkap, kecuali satu orang yang dilepaskan begitu saja. Ternyata, semua ini adalah jebakan yang telah dirancang Nick sejak awal. Ia sebenarnya adalah agen yang menyamar untuk menangkap The Panthers langsung dengan barang bukti rampokan. Namun, selama penyamarannya, ia benar-benar merasa terikat dengan Donnie sebagai teman, yang sempat menggoyahkan keyakinannya sebagai penegak hukum. Di penjara, Nick mengunjungi Donnie, tapi Donnie menatapnya dengan penuh kebencian. Sebelum pergi, Nick berpesan, "Bertahanlah di kursi sebelah kiri." Donnie awalnya tidak mengerti. Namun, saat ia dipindahkan ke penjara lain, sekelompok mafia suruhan Oktopus menyerang konvoi polisi dan membebaskannya. Sit back left. Saat itulah Donnie sadar, ini bagian dari rencana Nick. Nick telah menawarkan Donnie kepada Oktopus sebagai anggota baru dengan kemampuan perampokan luar biasa. Sejak saat itu, Donnie resmi menjadi anggota mafia Italia, mendapatkan perlindungan dan sumber daya dari Oktopus. Dan disinilah film tamat. Now, you work for me. So what's next? Sebagai penonton, Den of Thieves 2 Pantera mengajarkan kita beberapa pelajaran hidup yang berharga. 1. Kepercayaan harus diberikan dengan hati-hati. 2. Kesuksesan butuh strategi, bukan hanya kekuatan. 3. Pengkhianatan bisa datang dari siapa saja. 4. Adaptasi adalah kunci untuk bertahan. Dan 5. Tidak ada kemenangan yang abadi.